membimbing umat ke surga dan kebebasan, di alam surga dan di alam Brahma, di puncak-puncak gunung, di angkasa raya, di pulau-pulau, di desa-desa dan kota, di hutan belukar, di sekeliling rumah dan ladang. Semoga dewa bumi mendekat melalui air, daratan ataupun angkasa, bersama-sama dengan Yaka, Gandaba, dan Naga, dan semoga dimanapun mereka berada, mereka dapat mendengarkan sabda sang bijaksana seperti berikut. Sekarang tiba saatnya mendengarkan Dhamma. Sekarang tiba saatnya mendengar Dhamma. Sekarang tiba saatnya mendengar Dhamma. Handamayang budasa Bhagavato Pubabhagana Makarang Karumase. Marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Penghormatan kepada beliau, Sang Pembagi, yang Maha Suci, yang telah mencapai ketenangan sempurna oleh diri sendiri. Penghormatan kepada beliau, Sang Pembagi, yang Maha Suci, yang telah mencapai ketenangan sempurna oleh diri sendiri. Penghormatan kepada beliau, Sang Pembagi, yang Maha Suci, yang telah mencapai ketenangan sempurna oleh diri sendiri. Samanera udah masuk, Bro Jai? Ya. Oke, mari kita bersama-sama. Okasa Wandami Bante. Okasa ahang Bante. Tisaranena sading Pancasilang Dhammaya Jami. Anugahang katwa silang deta me Bante. Dutiampi okasa ahang Bante. Tisaranena sading Pancasila Dhammaya Jami. Anugahang katwa silang deta me Bante. Atiampi okasa ahang Bante. Tisaranena sanding Pancasila Dhammaya Jami. Anugahang katwa sila deta me Bante. Yamahang wadamitang wadita. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang paripunnang. Amabante. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti. Silena bhoga sampada. Silena nibbutiং yanti. Tasma silang visodaye. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Mari kita memohon Dhamma dengan bacakan Brahma Caloka. Brahma Caloka Dipati Sahampati. Kantanjali Adi Warangaya Cata. Santi Dasata Parajaka Jatika. Desetu damang anukapi mang pajang. Brahma Sampati, sang penguasa dunia beranjali seraya memohon di alam semesta ini
Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Ya. Marilah kita bersama-sama bersikap anjali, mengagungkan guru junjungan kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabbapapasta akaranang kusala sa upasampada satitta pariyo dapanang etang buddhana sasanang. Tidak melakukan keburukan, meningkatkan kebaikan, membersihkan batin sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sotihoto. Salam sejahtera bagi kita semua. Sadu, sadu. Ya, pagi hari ini merupakan pagi yang luar biasa. Saya katakan pagi karena di sini pagi ya, di sana malam kan. Pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa. Karena kita masih memiliki kesempatan yang luar biasa, yang sangat berharga, sehingga kita masih bisa melakukan tindakan kebajikan, melakukan puja bakti bersama, mendengarkan uraian Dhamma. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, tidak mudah untuk didapat. Kita melihat bahwasannya kita bisa melakukan suatu kegiatan semacam ini karena kita memiliki cukup kebaikan. Kita masih memiliki karma baik sehingga kita masih bisa melakukan karma baik lagi. Dan kita masih memiliki kesehatan. Kesehatan dikatakan sebagai keuntungan tertinggi. Arogya paramalabha. Kesehatan yang lebih tinggi adalah kesehatan batin yang terbebas dari kotoran-kotoran batin. Saat ini kita masih memiliki kesehatan fisik, maka kita harus menggunakan kesehatan ini dengan baik. Kita harus menggunakan kesehatan ini untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Pagi hari ini, Ibu Bapak Saudara sekalian, bersama-sama melakukan kebaikan, membacakan parita, dan juga mendengarkan uraian Dhamma. Tentu ini adalah kesempatan yang luar biasa, karena di tengah-tengah situasi seperti ini, di masa pandemi, banyak orang yang dirudung pada kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Sehingga batin mereka tidak damai. Dan bahkan untuk melakukan kebaikan pun menjadi enggan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi ini masih semangat, masih tetap mau melakukan kebaikan, mendengarkan Dhamma. Sang Buddha mengatakan, Kalena Dhamma sawanang, etam manggalamuttamang. Mendengarkan Dhamma di waktu yang sesuai adalah berkah utama.
Jadi pagi ini, Ibu Bapak Saudara sekalian telah melakukan kebaikan. Dan kebaikan ini, mendengarkan uraian dhamma ini disebut sebagai berkah. Jadi pagi ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa mendengarkan uraian dhamma. Ya, pagi hari ini sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya, pagi ini saya akan membahas topik yang berkaitan tentang memperkuat batin dalam menghadapi masa-masa kesusahan. Seperti kita tahu, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luar biasa. Bukan hanya ekonomi, tetapi juga psikologi. Banyak orang yang terkena penyakit sehingga mereka mengalami sakit secara fisik. Tetapi juga banyak orang yang juga sakit secara batin karena adanya dampak dari pandemi ini. Pandemi ini juga menyebabkan kehancuran ekonomi. Maka topik yang kita angkat kali ini akan sangat berguna sekali bagi kita. Karena kita pada dasarnya mengalami permasalahan yang sama, yaitu permasalahan batin. Kita menderita secara batin karena kita tidak bisa melihat kenyataan itu. Kita tidak bisa menerima kenyataan sebagai kenyataan, maka kita menjadi menderita. Dan pagi hari ini sebenarnya saya sudah mempersiapkan PowerPoint. Saya akan membagikan PowerPoint-nya di sini. Ya, tema pagi hari ini adalah memperkuat batin di masa kesusahan. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya belakangan ini kita mengalami kesusahan-kesusahan. Bukan hanya kesusahan ekonomi, tetapi juga kesusahan batin. Terus bagaimana caranya supaya kita tidak menderita karena kesusahan itu? Maka hal yang dianjurkan oleh Sang Buddha adalah memperkuat batin, mengolah batin, dan juga membuat batin kita menjadi bersih supaya batin kita tidak terpengaruh dengan situasi di luar. Biarpun kesulitan menghadang, biarpun masalah besar menghadang, kalau batin kita masih kuat, kalau batin kita masih bisa bertahan, maka sesungguhnya kita masih kuat. Lantas apa yang menyebabkan batin ini menjadi kuat? Yang tak lain adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan karena kita bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Yang kedua, yang bisa memperkuat batin kita adalah kesabaran. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu mengalami perubahan. Dan kesusahan ini pun juga akan mengalami perubahan, akan berakhir. Maka kita harus memperkuat kesabaran kita. Ya, paling tidak ada dua hal ini. Kesabaran dan kebijaksanaan. Kesabaran harus disertai dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan juga harus disertai dengan kesabaran. Karena dua hal ini adalah hal yang sangat perlu untuk kita kembangkan. Pagi hari ini kita bersama-sama mendengarkan uraian Dhamma.
yang tentu saja ada begitu banyak manfaat dari mendengarkan dhamma. Seseorang yang mendengarkan uraian dhamma bisa mendengar apa yang belum pernah didengar sebelumnya. Asutang sunati. Jadi ketika kita mendengarkan uraian dhamma, kita akan mendengar sesuatu yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Misalnya yang berkaitan dengan memperkuat batin. Oh, ternyata di dalam pandangan agama Buddha, begini loh caranya supaya kita bisa menghadapi kesulitan ini dengan baik, yaitu dengan cara memperkuat batin kita dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Yang tadinya Bapak Ibu Saudara sekalian belum pernah mendengar ini, maka dengan mendengarkan Dhamma Desana ini, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengetahui sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah didengar sebelumnya. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah mengklarifikasi apa yang sudah pernah didengar. Sutang pariyoda peti. Oh, ternyata setelah saya mendengarkan uraian Dhamma, saya bisa memperjelas lagi sesuatu yang pernah saya dengar sebelumnya. Dan sesuatu yang sudah didengar lagi, yang didengar berkali-kali akan menjadi sangat kuat di dalam batin kita. Sehingga kita akan mudah mengingat pesan-pesan Dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha. Kemudian manfaat dari mendengarkan Dhamma adalah menghilangkan keraguan. Karena setelah kita mendengarkan Dhamma, ternyata keraguan-keraguan kita tentang sesuatu menjadi terjelaskan, menjadi terang, sehingga kita tidak lagi ragu-ragu terhadap sesuatu yang harus kita ketahui. Kita menjadi jelas. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah meluruskan pandangan. Hiting ujung karoti. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki pandangan yang keliru berkaitan tentang Dhamma, berkaitan tentang kehidupan. Misalnya saja, ketika berhadapan pada situasi sulit ini, mungkin ada pandangan saudara sekalian yang sebenarnya tidak benar. Misalnya, melarikan diri dari permasalahan ini dengan minum-minuman keras, dengan bermabuk-mabukan, dengan menikmati kesenangan indera lainnya, dengan memuaskan diri, dan lain sebagainya. Pandangan-pandangan yang tidak benar ini akan menjadi terluruskan setelah kita mendengarkan Dhamma. Kemudian yang terakhir adalah pikiran menjadi tenang. Citta masa pasiyidati. Setelah kita mendengarkan uraian Dhamma, kita memperoleh banyak manfaat. Oh, ini loh ternyata manfaat dari mendengarkan Dhamma. Dan setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan, kita akhirnya menjadi tenang. Oh, ternyata inilah maksud dari kehidupan. Dan kita harus menjalani kehidupan ini dengan baik. Maka ada ketenangan. Kecemasan menjadi hilang. Karena kita tahu esensi dari kebenaran, esensi dari kehidupan. Yang membuat kita tidak menderita di dalam menghadapi semua itu. Kalau kita melihat ya, sebenarnya apa sih yang disebut sebagai kebahagiaan dan apa sih yang disebut sebagai penderitaan? Kalau kita melihat ke dalam ajaran Buddha, Sang Buddha seringkali lebih menekankan pada pikiran. Sang Buddha seringkali mengajarkan kita untuk mengendalikan pikiran kita, membersihkan pikiran kita, supaya pikiran kita itu menjadi bersih, sehingga nanti apa yang kita lakukan dan ucapkan itu menjadi perbuatan dan ucapan yang bersih pula. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu berasal dari pikiran kita. Seperti apa perbuatan kita, seperti apa ucapan kita, sesungguhnya mencerminkan isi dari pikiran kita. Memang kita tidak bisa melihat pikiran orang lain,
tetapi kita bisa melihat kualitas pikiran orang tersebut dengan cara melihat bagaimana ia bertindak dan bagaimana ia berucap. Karena tindakan yang seseorang lakukan, karena ucapan yang seseorang ucapkan, itulah cerminan dari apa yang ada di dalam pikirannya. Demikian juga kita. Kalau pikiran kita bersih, maka apa yang keluar dari ucapan kita adalah ucapan yang bersih pula, ucapan yang bermanfaat. Sebaliknya, kalau pikiran kita kotor, maka ucapan yang keluar dari mulut kita adalah ucapan yang tidak baik, ucapan yang kasar. Maka pikiran yang bersih menyebabkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan bermanfaat. Dan sebagai akibatnya, kebahagiaan akan mengikuti kita. Seperti halnya cahaya yang tidak meninggalkan pemiliknya. Jadi kemanapun kita pergi, cahaya tersebut tetap mengikuti kita. Demikian juga dengan kebahagiaan. Karena pikiran kita bersih dan terjaga, maka kebahagiaan akan selalu menyertai kita. Maka resep yang pertama yang harus kita ketahui supaya kita bisa bahagia adalah menjaga pikiran agar tetap bersih. Kemudian, kalau pikiran kita kotor, dipenuhi dengan kebencian, keserakahan, dan ketidaktahuan, maka apa yang keluar dari ucapan kita adalah ucapan yang kotor, ucapan yang tidak benar, dan tindakan yang kita keluarkan menjadi tindakan yang tidak benar pula. Dan sebagai akibatnya, kita harus menerima penderitaan. Sang Buddha mengatakan, Mano pubanggama dhamma, mano seta mano maya. Pikiran adalah pendahulu dari segala sesuatu. Mano seta mano maya, pikiran adalah terunggul dan pembuat. Jadi semua yang terjadi sesungguhnya diawali dari pikiran. Perbuatan kita, ucapan kita, itu berdasar dari pikiran kita. Dan Sang Buddha seringkali lebih menekankan pada bagaimana supaya kita bisa menjaga pikiran kita agar tindakan yang kita lakukan menjadi bersih dan bermanfaat. Dan Sang Buddha juga mengajarkan kepada kita tidak hanya menghindari kejahatan, memperbanyak kebaikan, tetapi juga membersihkan pikiran kita. Karena ketika pikiran kita baik dan bersih, maka kebahagiaan akan menyertai kita. Jadi sumber dari segala kebahagiaan dan penderitaan adalah pikiran. Pikiran yang bersih mengantarkan kepada kebahagiaan, pikiran yang kotor mengantarkan pada penderitaan. Kenapa kita bahagia? Karena kita bisa menerima kenyataan sebagaimana adanya. Kenapa kita menderita? Karena kita tidak bisa menerima kenyataan itu. Kebahagiaan adalah respon pikiran kita terhadap segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan pikiran kita. Sementara penderitaan adalah penolakan terhadap segala sesuatu yang terjadi. Jadi kebahagiaan dan penderitaan sesungguhnya adalah apa yang kita tentukan. Orang lain tidak mungkin bisa membuat kita bahagia kalau kita sendiri tidak mau membuat diri kita bahagia. Dan orang lain juga tidak mungkin bisa membuat kita menderita kalau diri kita tidak mengizinkannya. Jadi sama, meskipun sekarang kita berhadapan pada situasi yang tidak mudah, berhadapan pada pandemi, kalau kita tidak ikut menjadi menderita karenanya, maka kita akan tetap bahagia. Karena kita bisa melihat sisi positif dari apa yang terjadi. Sementara kalau kita tidak bisa menerima kenyataan, kemudian muncul penolakan, muncul reaksi, maka kita akan menjadi tambah menderita. Bukan karena kehilangan kita menderita, tetapi karena kita tidak bisa menerima itu. Kita tidak bisa menerima perubahan. Padahal kalau kita lihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, segala sesuatu yang terkondisi di dunia ini sudah selayaknya mengalami perubahan. Dan apa yang diajarkan Sang Buddha bukan untuk menolak perubahan itu, tetapi bagaimana supaya kita bisa
menghadapi perubahan itu dengan cara yang bijak. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Kalau kita melihat apa sih inti dari ajaran Buddha? Apa yang Sang Buddha ajarkan? Pada dasarnya adalah mendorong kita untuk tidak melakukan kejahatan. Sabbapa saakarana. Kenapa Sang Buddha melarang kita atau memberikan nasihat kita untuk tidak melakukan kejahatan? Karena dari kejahatan itu membuat diri kita mengalami penderitaan. Kemudian Sang Buddha juga mendorong kita untuk memperbanyak kebaikan. Kusala saupa sampada. Artinya, selain kita menghindari kejahatan, kita juga harus melakukan sesuatu untuk menambah kebaikan. Bukan hanya menghindari, tetapi juga melakukan sesuatu. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah membersihkan pikiran sendiri. Sacitta pariyodapana. Kalau kita melihat, poin pertama dan kedua berkaitan erat dengan moralitas. Dan kalau kita melihat sisi moralitas yang nomor 1 dan 2 ini, agama Buddha tidak jauh berbeda dengan kepercayaan-kepercayaan lainnya, yang juga sama menganjurkan untuk tidak melakukan kejahatan dan menganjurkan untuk memperbanyak kebaikan. Tetapi yang membuat agama Buddha menjadi spesial, membuat agama Buddha menjadi khas, adalah Sang Buddha lebih bisa melihat ke dalam sumber dari segala bentuk kejahatan dan kebaikan, yaitu pikiran. Maka Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk membersihkan pikiran sendiri. Sacitta pariyodapana. Dan membersihkan pikiran sendiri ini adalah jalan supaya kita bisa terbebas dari penderitaan, terbebas dari sangsara, terbebas dari duka. Hanya dengan menghindari kejahatan dan memperbanyak kebaikan saja tidaklah cukup untuk bisa mencapai pantai seberang, untuk bisa mencapai nibbana. Karena nibbana atau tujuan yang tertinggi dari agama Buddha, kebahagiaan yang tertinggi dari segala bentuk kebahagiaan, hanya bisa dicapai kalau kita bisa membersihkan pikiran kita sendiri. Maka itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita di sini akan berbicara tentang bagaimana membersihkan pikiran sendiri. Supaya kita bisa siap menerima masa-masa sulit seperti ini. Supaya batin kita bisa kuat. Karena kalau kita berbicara tentang agama Buddha, Sang Buddha lebih sering menekankan supaya kita bisa membersihkan pikiran sendiri. Yaitu yang berkaitan dengan sacitta pariyodapana. Sebenarnya Sang Buddha mengajarkan 2 teknik meditasi, yaitu tentang samatha dan vipassana. Kalau kita kaitkan dengan bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan, kita bisa melihat seperti ini. Kalau kita mempraktikkan samatha, artinya kita menenangkan pikiran kita, melepaskan beban penderitaan mental yang kita hadapi saat ini. Misalnya saja Bapak Ibu Saudara sedang mengalami penderitaan, sedang menderita karena pandemi, mengalami kehancuran ekonomi. Apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lakukan adalah menenangkan pikiran, melepaskan beban penderitaan ini. Ditenangkan terlebih dahulu. Kalau sudah tenang, ternyata hanya sekedar menenangkan pikiran, masalah tidak akan selesai. Dan ketenangan ini sifatnya hanya sementara. Tidak bisa kita mempertahankan ketenangan itu. Maka kalau kita bisa melihat, kita dengan bisa menggunakan metode yang vipassana ini, yaitu mengamati fenomena dengan kebijaksanaan. Bahwasanya semua ini muncul dan akan lenyap. Segala sesuatu yang muncul itu pasti akan lenyap. Kan sudah dikatakan bahwasanya tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Ya kan? Tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Jadi, permasalahan hidup yang kita hadapi saat ini, kesusahan-kesusahan hidup yang kita hadapi saat ini, sesungguhnya juga tidaklah kekal.
Maka ketika kita mempraktikkan vipassana ini atau mengambil metode vipassana ini di dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahan, kita bisa mengamati segala fenomena yang muncul dengan kebijaksanaan. Bahwasanya ini pun akan berlalu, ini pun tidak kekal. Jadi dengan vipassana kita menerapkan kebijaksanaan di dalam melihat situasi, di dalam melihat permasalahan. Kita tidak menghindari diri dari permasalahan, tetapi melihatnya dengan secara sesama, mengamatinya dengan kebijaksanaan. Maka di sana akan muncul sebuah kebijaksanaan bahwa permasalahan hidup ini, kesusahan ini pun juga akan lenyap, juga akan sirna. Jadi tidak perlu terlalu khawatir terhadap segala sesuatu yang terjadi. Kita hanya perlu kebijaksanaan untuk bisa menghadapi semua itu. Saudara-saudara yang berbahagia, kebijaksanaan itu seperti halnya payung. Payung memang tidak bisa menghentikan hujan yang turun, tetapi dengan payung kita masih bisa berjalan keluar tanpa kehujanan. Seperti itu pula kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak bisa menghentikan perubahan. Kebijaksanaan tidak bisa menghentikan segala bentuk permasalahan yang muncul di muka bumi ini. Tidak bisa menghentikan bencana, tidak bisa menghentikan permasalahan hidup. Tetapi kebijaksanaan bisa melindungi kita supaya kita tidak terseret pada permasalahan itu. Supaya kita masih tetap bisa bahagia meskipun kondisi tidak begitu memungkinkan. Meskipun kondisi hujan, dengan payung kita masih bisa tetap kering dan tidak terbasahi. Demikian pula dengan kebijaksanaan kita bisa mengarungi segala bentuk permasalahan ini dengan baik, dengan bijak. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau kita memiliki kebijaksanaan. Jadi hal yang utama yang harus kita miliki di dalam menghadapi permasalahan ini, di dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah ini, di masa kesusahan ini, kita harus memiliki kebijaksanaan. Kita harus memiliki kebijaksanaan dan mampu melihat segala bentuk fenomena yang muncul, bahwasanya ini pun akan berlalu. Sesuatu yang muncul pasti akan lenyap. Maka dengan kebijaksanaan itu kita akan bisa tetap bertahan, tidak mudah tertekan, tidak mudah depresi. Karena kita tahu sifat dari segala sesuatu yang muncul, yaitu tidaklah kekal. Tidak kekalan ini tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Sesuatu yang tidak kekal itu bisa berdampak pada positif. Misalnya saja Bapak Ibu Saudara sekalian sedang menghadapi permasalahan hidup. Kalau ada hukum kekekalan, maka permasalahan hidup itu akan terus berlanjut. Tetapi untungnya ada hukum ketidakkekalan. Maka permasalahan hidup itu pun juga akan berangsur-angsur lenyap. Akan sirna. Jadi sesuatu yang muncul sudah sewajarnya akan mengalami kehancuran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia, supaya kita bisa tetap menjalani hidup ini dengan baik, kita harus bisa melihat. Kita harus melihat kenyataan hidup ini. Apa sih yang disebut sebagai kenyataan hidup? Apa yang ada di dalam hidup kita ini? Kalau kita melihat di salah satu sutta, di Ratapala Sutta, kita akan melihat ada 4 hal yang harus kita ketahui. Ada 4 kenyataan hidup yang harus kita pahami. Yang pertama adalah hidup di dunia tidaklah pasti dan tersapu. Upaniati loko addu. Seperti kita tahu bahwasanya kehidupan ini tidaklah kekal. Kehidupan kini pasti akan mengalami perubahan. Kehidupan ini tidaklah pasti karena segala bentuk fenomena yang muncul bisa saling berubah. Bisa berubah setiap saat dan tersapu. Maka tidak ada yang disebut sebagai kekekalan. Tidak ada sesuatu yang disebut sebagai abadi. Karena segala sesuatu yang terkondisi pasti akan mengalami kelapukan. Contoh nyata dari kehidupan yang tidak pasti ini adalah kita tidak tahu kapan kita akan mati.
Yang jelas di dalam hidup ini ada hukum yang tidak bisa kita tolak, yaitu perubahan, yaitu ketidakkekalan. Siapapun yang hidup pasti akan mengalami perubahan. Entah disukai atau tidak, entah dikehendaki atau tidak, perubahan itu akan tetap berjalan. Dari kecil kita beranjak dewasa. Setelah dewasa kita beranjak menjadi tua. Dan setelah tua apa yang terjadi? Ya mau tidak mau kita harus mengalami kematian. Memang ini adalah kenyataan hidup. Tidak bisa kita tolak. Maka dengan memahami ini, dengan memahami ketidakpastian dunia ini, kita akan memiliki kebijaksanaan untuk melihat kenyataan hidup ini. Jadi permasalahan hidup yang kita alami menjadi tidak terlalu membebani, tetapi bisa terselesaikan karena kita memiliki kebijaksanaan. Jadi di masa-masa susah yang seperti ini, supaya batin kita tetap kuat, kita harus memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam melihat bahwa dunia ini tidaklah pasti, bahwa dunia ini akan mengalami perubahan. Kemudian, kenyataan hidup yang kedua adalah hidup di dunia ini tidak ada penaung atau pelindung. Atnoloko anabistaro. Tidak ada yang disebut sebagai pelindung sejati yang dari eksternal, maksudnya dari makhluk tertentu. Karena perlindungan yang sejati adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Perbuatan baik kita lah yang bisa menjadi pelindung bagi kita. Dan kalau kita berbicara tentang pembebasan ya, pembebasan sejati bukan sesuatu yang didapat dari pemberian orang lain. Bukan didapat dari pemberian makhluk lain. Tetapi karena perjuangan kita sendiri. Karena kita bisa mencapai pembebasan itu, maka kita disebut sebagai terlindungi. Pemahaman ini cukup penting karena kebanyakan dari kita beranggapan bahwa ada sesuatu di luar sana yang bisa melindungi kita dari segala bentuk masalah. Apalagi permasalahan hidup seperti ini. Kalau kita masih berpandangan bahwa di sana ada sesuatu yang melindungi kita, maka ketika kita menghadapi masa sulit seperti ini, apa yang kita lakukan seringkali meminta kepada mereka supaya permasalahan ini cepat diangkat dan diselesaikan, begitu kan? Tetapi kalau kita memiliki pandangan seperti ini, kita bukan lagi meminta, tetapi membuat sebab supaya permasalahan ini bisa terselesaikan. Penyebabnya apa? Ya penyebabnya bisa banyak hal. Dan juga yang paling penting adalah kita membentengi diri kita, membentengi batin kita supaya tetap kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian kenyataan hidup yang selanjutnya adalah bahwa di dunia ini tidak ada yang disebut sebagai kepemilikan sejati. Semuanya harus ditinggalkan dan pergi. Asakoloko sabang bahaya gamania. Jadi apa yang kita kumpulkan di dunia ini cepat atau lambat semua itu akan kita tinggalkan. Tetapi apa yang kita berikan kepada orang lain, sebenarnya itu yang akan kita bawa ke kehidupan selanjutnya nanti. Bukan sesuatu yang kita kumpulkan yang akan kita bawa setelah kita mengalami kematian, tetapi apa yang kita berikan kepada orang lain. Dan apa yang kita berikan kepada orang lain itu menjadi sebuah kebaikan, kebajikan. Maka kebaikan dan kebajikan itulah yang akan menemani kita berlanjut ke alam selanjutnya. Kemudian kenyataan hidup yang keempat adalah bahwa hidup di dunia ini kurang sempurna. Tidak pernah puas. Selalu diperbudak oleh nafsu keinginan. Kenapa kita menderita? Karena kita tidak pernah puas. Kenapa kita menjadi terlalu menderita? Karena kita diperbudak oleh keinginan kita sendiri. Seperti kalau kita berhadapan pada situasi yang susah seperti ini. Apa sih keinginan kita? Ya, keinginan kita supaya kita terbebas dari masa sulit ini. Karena keinginan ini tidak sesuai dengan kenyataan dan keinginan yang terlalu tinggi tidak diseimbangi dengan usaha, maka itu membuat diri kita menjadi menderita.
Dan seringkali kita selalu diperbudak oleh nafsu keinginan kita sendiri. Bukannya kita mengontrol nafsu keinginan kita, tetapi nafsu keinginan kita yang mengontrol diri kita. Sehingga kita menjadi diperbudak olehnya. Kita melakukan ini dan itu dengan tujuan supaya kita bahagia. Padahal apa yang kita lakukan itu bukan untuk kebahagiaan, tetapi hanya untuk kesenangan. Perlu diingat, kebahagiaan dan kesenangan itu berbeda. Kebahagiaan adalah sikap batin menerima segala sesuatu. Dan sifatnya tidak selalu berkaitan dengan barang. Tidak selalu berkaitan dengan apa yang menyenangkan. Tetapi kesenangan adalah sesuatu yang kita dapat apabila kita memperoleh sesuatu. Jadi sifatnya tergantung pada objek tertentu. Kalau objek tersebut hilang, maka apa yang kita dapat adalah penderitaan. Jadi kebahagiaan dan kesenangan ini berbeda. Maka kita harus bisa membedakan apakah ini untuk kebahagiaan atau apakah ini untuk kesenangan. Saudara-saudara yang berbahagia, usia panjang tidak bisa diperoleh melalui harta kekayaan, juga kemakmuran. Tidak dapat menghalau usia tua. Hidup ini singkat, seperti yang dikatakan para bijaksanawan. Tidak mengenal keabadian, yang ada hanyalah perubahan. Nadiga mayong labate danena nacapi wite najarang wihanti. Apang hidang di witema udira asas satang wiparina madamang. Kalau kita melihat bahwasanya tujuan hidup kita sebenarnya untuk apa sih? Apakah untuk mengumpulkan kekayaan? Kan bukan. Lantas untuk apa? Tujuan hidup kita adalah untuk memahami kehidupan ini. Namun seringkali kita tidak bisa memahami karena kita tidak bisa melihat sifat dari kehidupan, yaitu wiparinama damang, yang selalu berubah. Kita tidak mau berubah. Kita pengennya ini seperti ini terus. Karena kita menolak perubahan, maka yang terjadi adalah penderitaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit ini, kita harus menumbuhkan kebijaksanaan. Kita harus memperkokoh batin kita dengan kebijaksanaan. Karena dengan kebijaksanaan itulah yang akan membuat kita menjadi kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Sebenarnya kalau kita melihat ya, apapun itu, sekalipun itu sesuatu yang tidak menyenangkan, selalu ada hikmah di baliknya. Selalu ada hal yang positif yang dapat kita petik setelahnya. Selalu ada pelajaran bagi kita untuk belajar, untuk memahami apa yang terjadi. Sang Buddha mengatakan bahwa ketabahan seseorang bisa dilihat ketika ada musibah-musibah melandainya. Apadasu bhikkhave tammo veditabbo. Jadi ketabahan kita, kesabaran kita, itu akan terlihat bagaimana kita ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita. Ketika kita menghadapi musibah. Seperti misalnya sekarang ini ya, kita semua lagi sama-sama menghadapi permasalahan yang sama, yaitu berhadapan pada pandemi COVID-19. Nah, dari situ kita bisa melihat seberapa jauh ketabahan kita. Ya, ketabahan kita akan bisa dilihat kalau kita bisa menghadapi situasi seperti ini. Dhamma ajaran Buddha memang tidak bisa mengembalikan sanak keluarga yang meninggal, rumah-rumah yang rusak, atau harta benda yang lenyap. Bahkan tidak bisa mengembalikan sesuatu yang hilang. Tetapi Dhamma ajaran Buddha membantu kita untuk memahami dengan kebijaksanaan saat kita menghadapi ini semua. Jadi Dhamma ini bisa muncul dalam bentuk kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan. Memang ajaran Buddha tidak bisa menghentikan pandemi ini supaya selesai. Karena pandemi ini muncul karena berbagai alasan, karena banyak faktor. Tetapi agama Buddha atau ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha ini bisa kita gunakan untuk menghadapi semua itu. Yaitu kesabaran, keikhlasan, keteguhan batin,
dan lain sebagainya. Dan kebijaksanaan dari melihat segala sesuatu ini bisa kita gunakan untuk menghadapi situasi seperti ini. Sekalipun kita ya dirudung pada masalah yang besar. Dan permasalahan besar ini membuat kita hancur-hancuran, kehilangan segalanya. Tetapi kalau kita masih memiliki kebijaksanaan, sebenarnya kita masih memiliki kekayaan yang luar biasa. Karena kebijaksanaan adalah harta yang paling tinggi dari segala harta yang lainnya. Dikatakan, orang yang bijaksana tetap bisa bertahan hidup meskipun kehilangan kekayaannya. Sementara orang yang tanpa kebijaksanaan, meskipun bergelimang harta, ia seperti tak hidup. Jiwa tewa bisa panyo api wittapari kayo. Panyaya ca'ala bena wittawapi najiwati. Artinya bahwa di sini orang yang bijaksana, ia masih bisa bertahan hidup karena kebijaksanaan itu membuat dirinya mampu bertahan, mampu bersabar, mampu menghadapi kenyataannya. Sementara orang yang tidak bijaksana, itu sudah seperti orang yang tidak hidup. Karena sudah tidak bisa memiliki pengertian yang benar tentang apa yang terjadi pada dirinya. Dan biasanya orang yang tidak bijaksana ini menjadi mudah sekali gila, mudah sekali stres, mudah sekali tertekan. Karena orang yang tidak bijaksana tidak bisa melihat segala sesuatu dengan sebagaimana adanya. Jadi kalau kita masih bisa memiliki kebijaksanaan itu sangat luar biasa. Maka kita harus tahu bagaimana cara supaya kita bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Ini yang harus kita ketahui. Ya, kebijaksanaan ini bisa ditumbuhkan dengan cara 4 hal, yaitu bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, bergaul dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dhamma yang cukup baik, maka kita akan memperoleh kebijaksanaan, yaitu kebijaksanaan dari mendengar, bisa kebijaksanaan dari mencontoh perilaku mereka. Kemudian kebijaksanaan juga bisa muncul dengan cara mendengarkan dhamma yang benar. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan dhamma. Kemudian ada semacam pencerahan, ada kebijaksanaan dalam menghadapi situasi seperti ini. Maka itu disebut sebagai panya. Maka dengan mendengarkan dhamma semacam ini, ada kemungkinan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Kemudian adalah pengamatan seksama atau pengamatan yang disertai dengan kebijaksanaan, yoniso manasikara. Kita melihat segala sesuatu itu harus direnungkan dengan kebijaksanaan. Kita menggunakan ini, kita harus renungkan bahwa ini bertujuan untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang buruk. Kemudian praktik sesuai dhamma. Jadi dengan praktik sesuai dhamma ini, kita bisa memunculkan sebuah kebijaksanaan. Karena dhamma yang kita praktikkan akan menjadi pelindung sejati bagi kita. Dhamma yang kita praktikkan akan menjadi pelindung bagi yang mempraktikannya. Sambuddha mengatakan, Dhammo hawe rakati dhamma caring. Jadi dhamma melindungi bagi yang melaksanakannya. Jadi dhamma tidak mungkin memberikan pelindungan pada orang yang tidak mempraktikannya. Karena dhamma ini seperti halnya obat yang bisa menyembuhkan penyakit apabila orang tersebut mau meminumnya. Kalau kita tidak mau mempraktikkan dhamma, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan hasil dari praktik dhamma? Jadi pengetahuan dhamma tidak hanya diperoleh dari pengetahuan saja ya, tapi harus disertai dengan praktik yang sesuai dengan dhamma supaya kita bisa mendapatkan kebijaksanaan. Dan sebenarnya ada 3 jenis kebijaksanaan, yaitu cintamaya panya, kebijaksanaan yang disertai dengan atau yang didapat dari perenungan. Karena kita merenungkan segala sesuatu, oh ternyata begini ya, akhirnya muncul kebijaksanaan. Kemudian ada kebijaksanaan yang didapat dari mendengar, karena kita mendengarkan sesuatu, mendengarkan uraian dhamma, mendengarkan nasihat dari orang yang bijaksana, maka kita mendapatkan kebijaksanaan itu. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan itu bisa menjadi kebijaksanaan.
yang nanti bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kebijaksanaan dari pengembangan batin. Ini adalah kebijaksanaan yang tinggi, yang luar biasa, karena ketika kita mau melatih pengembangan batin, mau melatih batin kita, maka kita akan memperoleh kebijaksanaan. Kita akan bisa menghadapi kehidupan kita dengan baik. Kita akan bisa menghadapi segala permasalahan hidup yang terjadi. Jadi kebijaksanaan ini adalah hal yang harus kita kembangkan, yang harus kita tumbuhkan supaya kita bisa menghadapi situasi sulit ini. Jadi di masa-masa kesusahan ini seharusnya tidak menjadikan diri kita menjadi down atau menjadikan diri kita menjadi tertekan dan tidak ingin melanjutkan kehidupan. Tetapi kita harus mengimbanginya dengan kebijaksanaan supaya kita bisa menjalani semua itu dengan cara yang bijak, supaya kita bisa menghadapi semua itu dengan kebijaksanaan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kebijaksanaan itu seperti halnya payung. Memang tidak bisa menghentikan hujan yang turun, tetapi kita masih bisa berjalan menuju tempat yang kita inginkan. Kita masih bisa berjalan tanpa terbuat basah olehnya. Demikian juga ketika kita masih memiliki kebijaksanaan, maka kita masih bisa menjalani kehidupan kita meskipun kondisi di luar itu sangat sulit. Jadi kebijaksanaan ini adalah harta yang tertinggi yang harus kita miliki. Maka yang saya tekankan di sini, supaya kita bisa menjaga batin kita, memperkuat batin kita, supaya kita bisa menghadapi masa-masa sulit ini, kita seharusnya menumbuhkan kebijaksanaan dan juga kesabaran. Karena dua hal ini, kebijaksanaan dan kesabaran adalah dua hal yang bisa kita jadikan pedoman untuk menghadapi kesulitan. Dan kemudian yang perlu saya ingatkan lagi bahwasanya di dalam menghadapi kehidupan ini, kita harus ingat tentang nasihat Buddha yang terakhir. Waya dhamma sangkara appamadena sampadeta. Segala sesuatu mengalami perubahan, tidak kekal. Maka kita harus berjuang dengan kewaspadaan, dengan ketidaklengahan. Appamadena sampadeta. Apa yang disebut sebagai appamada di sini adalah sati dan kebijaksanaan, sati dan kewaspadaan. Jadi ada dua hal yang harus kita miliki, yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memiliki perhatian yang benar. Kita mempraktikkan atau melakukan sesuatu dengan kehati-hatian. Kita mengetahui segala sesuatu, kita melihat dengan jelas sehingga kita bisa melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi sati, fungsi sati seperti halnya pintu, penjaga pintu gerbang yang bisa dengan teliti melihat siapa saja yang masuk dan siapa saja yang keluar. Tetapi sati saja tidak cukup, karena sati selalu diimbangi dengan sampajanya, yaitu kebijaksanaan. Ketika sati mengetahui bahwa ini begini, maka sampajanya menentukan, oh ini ternyata tidak baik, maka seharusnya kita tidak melakukan itu. Oh ternyata ini baik, maka kita harus melakukan itu. Nah, maka sati dan sampajanya ini harus kita lakukan, kita miliki bersama-sama, supaya hidup kita menjadi damai. Ya, jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat, membawa pencerahan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Supaya batin kita tetap kuat, kita harus memiliki kebijaksanaan dan kesabaran. Karena dua hal ini adalah hal penting yang harus kita miliki di dalam menghadapi masa-masa sulit. Kesabaran dikatakan sebagai cara petapa yang tinggi, kanti para mangta potitika. Karena dengan kesabaran itu, kita sesungguhnya praktik atau mempraktikkan tapa. Jadi dengan kesabaran dan kebijaksanaan ini, kita akan menjalani kehidupan kita dengan baik, dan juga melihat segala sesuatu dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada, saya kembalikan kepada host. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih sama Nera.